Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridesmi Indah Faradila dengan NIM 2042203 akan membahas materi pertemuan 11 yaitu tentang sistem informasi manajemen dan konsep kompetitif Advantech. Sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Sistem informasi manajemen SIM pelayanan publik adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola dan menyediakan media informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah atau lembaga publik. SIM ini merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan sistem komputer dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik. SIM dirancang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat. Penerapan SIM dalam pelayanan publik berguna untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengelolaan pelayanan, pengurangan birokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan kepuasan masyarakat. Penataan sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik akan membantu aparat pemerintahan dalam melaksanakan pekerjaannya ketika memberikan pelayanan kepada pihak masyarakat. Sebagai contoh pengajuan perizinan, pembuatan KTP dan surat izin mengemudi, di mana jika pengurusan pelayanan tersebut dilakukan dengan penerapan SIM, maka pengurusan tersebut dapat dilakukan dengan cepat tanpa membutuhkan waktu yang lama dengan memanfaatkan perangkat teknologi seperti komputer. Selain hal tersebut, penggunaan SIM berbasis komputer juga dapat diharapkan meningkatkan kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan publik. SIM sebagai penunjang kinerja organisasi. Sistem informasi manajemen berbasis komputer berperan penting dalam menciptakan kualitas kinerja yang baik bagi para pegawai. Dengan SIM, tugas-tugas para pegawai dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat tanpa memerlukan waktu yang lama seperti dalam sistem manual. Selain itu, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih banyak dalam waktu yang sama, sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan akurasi. Sebagai contohnya, dalam pengelolaan data calon penerima beasiswa, jika menggunakan sistem manual hanya dapat mengolah sekitar 10 berkas per hari. Namun, jika menggunakan sistem komputer dapat mengolah 20-30 berkas per hari. Contoh tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer dapat meningkatkan kinerja pegawai serta meningkatkan produktivitas melalui efisiensi waktu. SIM sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Keputusan dalam organisasi sangat terkait dengan nilai informasi. Tanpa keputusan yang perlu diambil, informasi tidak akan menjadi penting. Untuk menilai nilai sebuah informasi dapat ditentukan berdasarkan manfaat dan biaya yang terkait dengan informasi tersebut. Manfaat informasi akan dianggap bernilai jika manfaatnya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan informasi yang baik dengan menggunakan teknologi yang tersedia saat ini, seperti menerapkan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintahan, setiap elemen harus menggunakan komputer dalam implementasi SIM. Dengan memanfaatkan komputer dalam SIM, mereka dapat memperoleh informasi yang berkualitas, bernilai, dan relevan bagi instansi tersebut. Informasi yang akurat, tepat waktu, dan tidak kadaluarsa akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah dan memberikan layanan kepada masyarakat. SIM sebagai penyalur informasi dengan cepat. Dalam era kemajuan teknologi informasi, banyak lembaga dan instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam operasional mereka guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan SIM berbasis komputer ini, mereka dapat menyajikan dan menyalurkan informasi dengan cepat dan akurat sesuai kebutuhan masyarakat. Contohnya, saat ini sistem informasi manajemen berbasis komputer juga terhubung dengan internet melalui website. Website ini sangat penting dalam menyampaikan informasi dengan cepat. Dengan adanya internet, masyarakat dari berbagai lapisan dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan kapanpun dan manapun mereka berada. Tantangan keamanan dalam penerapan SIM. 1. Keamanan data. SIM mengumpulkan data dan menyimpan banyak sensitif, termasuk informasi pribadi pengguna. Tantangan keamanan datanya meliputi risiko akses yang tidak sah, kebocoran data, pencurian identitas, dan penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, perlu diterapkan langkah-langkah keamanan yang ketat seperti enkripsi data, pengendalian akses yang tepat, serta kebijakan perlindungan data yang kuat. Ancaman serangan. SIM rentan terhadap berbagai serangan cyber seperti serangan malware, hacking, serta DDoS, Distributed Denial of Service, dan lain sebagainya. Ancaman ini dapat menyebabkan kerusakan sistem, pencurian data, atau penolakan akses terhadap pelayanan publik.
Penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang canggih dan ketat, seperti pemantauan keamanan secara real-time, penggunaan firewall, sistem terdeteksi intrusi, dan pemberian perangkat lunak yang teratur. Ancaman sistem informasi manajemen. Pertama, serangan hacker. Serangan hacker atau peretas biasanya mencoba untuk mencuri data atau merusak sistem dengan mengirimkan virus, malware, dan ransomware ke dalam jaringan atau sistem. Dua, serangan DDoS. DDoS atau Distributed Denial of Service adalah serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas yang berlebihan sehingga membuat server tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Tiga, serangan phishing. Serangan phishing adalah serangan di mana pelaku mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif terhadap username dan password dengan membuat email palsu dan situs web palsu. Berikutnya virus. Salah satu contoh kejahatan komputer sangat merusak adalah pembuatan virus komputer atau catching worm. Secara umum, virus adalah program yang membutuhkan program lain untuk dapat bekerja, sedangkan worm adalah program yang dapat berjalan sendiri tanpa perlu bantuan. Baik virus maupun worm ini dapat menyebabkan menyebar dan mengganggu sistem komputer serta merusak data bagi siapapun yang mengakses komputer terinfeksi dan menggunakan salinan dari media penyimpanan yang terinfeksi. Mereka dapat menyebabkan kerusakan pada memori, hard disk, dan media penyimpanan lainnya. Selain itu, virus dan atau worm komputer juga dapat menyebar ke berbagai pengguna komputer lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.